Baru aja ketutup pintu, tiba-tiba muncul lagi suara tuh dari dalam. Asih, asih, asih. Ada lagi dat suara tuh. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam ini aku akan kembali lagi dengan membawakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. Nah, jadi Wawa kisah kali ini tuh dialami sama Wawa kita waktu dia ini tinggal di rumah nenek buyutnya yang ada di Sumatera Utara, Wawa yang awalnya cuma numpang tinggal di sana dan gak pernah ngeganggu siapapun, tiba-tiba aja mulai diteror sama serangkaian kejadian mistis tanpa sebab yang jelas, Mulai dari tampakin berbagai sosok serem, diliatin sosok yang wujudnya mirip sama nenek buyutnya, diteror sama berbagai suara aneh, sampai katanya dia ini diincar mau dijadiin inang sama si sosok-sosok tadi. Dan ternyata semua kejadian itu ada kaitannya sama apa yang dilakukan sama nenek buyutnya Wawa di masa lalu. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama aku di YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Wulan dari Aceh Tenggara. Halo Kak Wulan. Nah, jadi pengalaman ini tuh dialami sama Wulan pada tahun 2014 lalu di rumah nenek buyutnya dari pihak ibu yang biasanya dipanggil Uyut ya. Ini sedikit informasi aja, rumah Uyut ini ada di sebuah desa yang ada di Sumatera Utara. Rumahnya masih model rumah jadul kali Nadia, khas-khas bangunan Belanda gitulah, yang bangunannya besar dan halamannya itu kan luas sekali ya kan. Nah, rumah ini terdiri dari 3 kamar tidur, ada 1 ruang tamu, ada 1 ruang keluarga yang ada TV-nya. Terus sama area dapur yang memang bersebelahan sama kamar mandi. Nah, di kamar mandi ini ada sumur, sumur yang tali timbanya terbuat dari karet ban bekas yang disambung-sambung tuh loh. Jadi kalau misalnya buat nimba air tuh suka bunyi kret gitu, kebayang ya? Nah, terus di sekeliling rumah Uyut ini ada banyak pepohonan. Ada pohon kelapa, ada pohon rambutan, mangga, pisang gitu dia. Jadi suasana sekitar rumah tuh masih asri kali lah. Nah, waktu itu Wulan sama keluarganya ini tinggal serumah sama Uyut karena memang mereka belum punya rumah sendiri. Sekalian juga mereka mau ngejagain Uyut yang udah tua kali waktu itu. Umurnya di sekitar 80-an tahun katanya. Nah, Uyut ini sebenarnya punya 2 anak laki-laki, Mereka adalah Atok Zuhri sama Atok Rusli. Nah, Atok Rusli ini bapaknya Bu Asih. Bu Asih ini siapa? Mamanya Wawa. Jadi kakeknya Wawa lah gitu. Sedangkan Atok Zuhri rumahnya ada di depan rumah Uyut persis. Nah, di sana Atok Zuhri ini tinggal sama istri, sama anak-anaknya, sama cucunya. Dan Atok Zuhri ini juga buka warung kopi gitu depan rumah. Sementara si Atok Rusli tadi, si kakeknya Wawa, tinggal sama neneknya Wawa di kampung sebelah yang jaraknya 2 km gitulah dari rumahnya Uyut. Itulah kenapa keluarganya Wawa ini disuruh tinggal di rumahnya Uyut biar Uyut ada yang ngejagain lah gitu. Nah, awalnya Wawa tinggal di rumah Uyut nih sama mama bapaknya yang namanya Bu Asih dan Pak Soleh, terus ada abang sama adik laki-lakinya juga. Tapi setelah orang tuanya Wawa ini cerai, bapak, abang sama adik laki-lakinya itu pindah ke Aceh. Jadi Wulan cuma tinggal sama mamanya aja di rumah Uyut itu bertiga, Wulan, Bu Asih sama Uyut ya. Waktu itu selama tinggal di sana Wulan tidur di kamar paling belakang dekat dapur, Bu Asih di kamar tengah, sedangkan Uyut di kamar depan dekat ruang keluarga. Oke, itulah sedikit latar belakangnya.
Nah selama tinggal di rumah Uyut tuh, ya Wulan nih masih biasa-biasa aja. Dari kecil lah deh, dari kecil sampai SMA aku tinggal di sana dan aku nggak pernah ngalamin hal-hal aneh di rumah Uyut aku itu. Cuma seiring berjalannya waktu, Wulan nih mulai ngerasa ada yang janggal Wak sama si Uyut. Gegara pernah suatu ketika ya, Wulan ini nggak sengaja ngelihat Uyut lagi motong ayam kampung warna hitam gitu ya di belakang rumah. Terus darah ayam itu dia ditampung sama dia di gelas. Tapi ayamnya nggak dimasak sama Uyut, dibuang gitu aja. Terus darah ayam yang ada di gelas tadi dibawa ya, dimasukin ke dalam kamar. Buat apa ya kan? Wulan nggak tahu tuh, dia nggak tahu pasti darah itu mau diapain sama Uyut. Tapi yang jelas setelah kejadian hari itu, besoknya persis Nat, aku bisa ngelihat dengan mata kepalaku sendiri, Uyut itu macam kayak segar bugar gitu loh Wak. Jadi kayak nggak pernah sakit-sakitan sejak hari itu. Padahal sebelumnya ya Uyut ini kayak nenek-nenek pada umumnya, dia udah 80 tahun kok. Badannya udah bungkuk, jalan juga udah susah kali dan memang lebih banyak tiduran di kamar. Cuma setelah dia minum itu, keluarnya tuh macam fresh gitu loh. Nggak cuman sekali aja Nadia aku tengok Uyut tuh motong ayam kampung hitam di belakang tuh. Tapi hampir setiap setengah tahun sekali. Dan ada tanggal-tanggal tertentu lah itu si Uyut tuh melakukan itu. Wulan selalu mergokin Uyutnya melakukan ritual potong ayam itu tadi. Akhirnya suatu hari Wulan tanyalah ke si Uyut kan, Yut, kok ayamnya nggak dimasak?